Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi. Mulai masuk di balik kita satu orang. Satu orang masuk. Empat ya. Masyarakat ini kan kumpul semua, Pak. Saya memang ada, dengan saya ada. Sekarang ya bahkan saya suruhkan bawa ujian UTS-nya, saya terlibat di situ. Dibawa yang lain lagi. Iya, bukan yang lain ini itu yang bawa. Kan ada fotokopinya dong. Dengan saya itu yang sana dalam tabel saya. Baik, ya masuk cepat masuk. Oh ikut. Tolong satu orang masuk lagi. Nadia, mana Nadia? Satu orang. Nanti, bisa di sini. Belum datang nggak Pak? Belum datang nggak Pak? Belum, adikku sayangnya. Coba tengok sana. Enggak itu. Nggak ada. Nadia. Hai makan meja gua dulu. Yang hari Jumat ya? Aku terakhir di kalian Kan di buat awal ya? terus dengan Jumat ya? Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Tiara Nadia, apa sih judul makalahnya? Coba apa? Hah? Oh ini apa ya si apa makalah. Coba dijelaskan kan kalau ini. Apa yang ada di dalam
Ya cuma Anda jelaskan, Anda jelaskan. Iya. Apa? Itu jualan apa namanya? Jual apa namanya? Ya, jual barang itu. Jual beli itu macam. Jelas kan jual beli itu berapa macam? Ya, pembayaran terlebih dahulu itu jual beli apa namanya? Hah? Akad salam. Ya betul. Terus apa lagi? Jual beli. Ya saya tidak tahu oleh masalah-masalah bahasa agama yang kita pelajari yang ditulis. Mana dasar hukumnya? Coba Anda jelaskan. Apa dasar hukum? Dasar hukum jual beli. Anda berbicara rukun ya. Bagian Anda rukun. Rukun sama. Coba Anda jelaskan. Dari saya bertanya itu kan yang UTS itu hanya makalah masing-masing. Keluasnya nanti. Sekarang makalah. Anda berbicara tentang rukun. Saya jelaskan namanya. Anda baca makalah yang ini. Iya, membacanya makalah ini. Baca makalah. Anda pilihan hukumnya. Anda nulis. Misalnya untuk apa saja. Apa hukumnya? Salam itu apa? Si Nadia. Ini kamu tulis yang biasanya ini yang kamu tulis sendiri. Ini rukun salam, salam dan ada rukun salam. Salam itu apa saja? Ada sini yang ada tulis. Apa? Baik, terakhir syaratnya apa syaratnya? Syarat jual beli salam itu syaratnya apa? Pembayaran dilakukan terlebih dahulu adanya kesepakatan waktu dan tempat. Kemudian pembayaran barang harus sesuai dengan kesepakatan. Baik, oke. Sekarang Siti Nur Anissa, apa judul makalah? Pengertian sika dan konstruksi. Coba Anda jelaskan apa yang Anda pahami daripada makalah yang Anda tulis itu. Pengertian sika yang itu sika itu artinya campur atau pencampuran. Ini apa? Jika
kedua belah pihak ingin memulai usaha dan kedua belah pihak memiliki modal masing-masing dan mencampurkan modalnya. Lalu kerugian dan keuntungan itu dilihat dari modal dan ditanggung oleh kedua belah pihak. Terus syarat dan hukum syirkah. Syarat dan hukum syirkah itu baik, kesimpulan yang Anda pahami dari makalah Anda ini apa? kesimpulannya dari pengertian syirkah dan hukum dan syarat syirkah ini bahwa untuk jika kita ingin melakukan kesimpulannya jika dua belah pihak ingin memulai usaha itu harus modalnya dari masing-masing kedua belah pihak dan menggabungkan modalnya untuk membuat usaha, modal dan kerugian dan keuntungan itu ditanggung bersama. Saya tahu resiko ini. Ketiga, onalira. Apa judul makalah kamu? Ibadat macam-macam ibadat. Itu kan jelaskan apa yang Anda bahas dalam makalah ini. Anda berbicara tentang macam-macam ibadah. Apa yang Anda pahami? Ada penghormatan riba itu tambahan atau takaran dalam proses transaksi. Ada pun macam-macamnya, ada ribayat. Ribayat yaitu proses transaksi yang menyebabkan riba. Contohnya dia menukar uang 100.000 menjadi 2.000, yaitu seharusnya ada 50 lembar menjadi 48 lembar. Adapun itu riba karta. Adapun ribayat adalah proses transaksi barang yang menghasilkan riba maupun riba. Contohnya membeli motor seharga 12 juta secara tunai, namun secara kredit menjadi 15 juta. Adapun riba nasiah itu proses transaksi penukaran barang yang contohnya emas, penukaran emas 24 karat oleh pihak A ke pihak B, namun pihak B akan menyerahkan emasnya pada bulan depan. Nah, itu akan menyebabkan riba karena emas akan berubah kapanpun. Adapun riba jahiliyah, adapun riba satu lagi Pak, kami lupa tapi contohnya tahu, yaitu meminjam uang ke bank atau rentenir dengan seharga 100 juta dalam waktu 6 bulan, tapi menggunakan persen, contohnya pengembaliannya bunga 20%. Adapun riba jahiliyah itu proses transaksi yang jika tidak sudah jatuh tempo namun belum membayar maka akan mendapatkan bunga lebih besar. Adapun dampak riba yaitu ketidakadilan ekonomi, terjadinya kemiskinan pada masyarakat, dan pada akhirat nanti akan mendapat azab yang pedih, contohnya berenang di lautan darah. Terus apalagi gue pahami tentang riba itu banyak, ada berapa macam? Riba itu Pak, tambahan saya kalau kita meminjam uang ke bank yang contohnya minjam uang ke bank BRI, perbedaan minjam uang ke bank BRI dan bank syariah. Kalau mau minjam uang ke bank BRI kan memakai bunga, sedangkan bank syariah itu
membagi hasil. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah ya, kan mana? Jadi kesimpulannya apa yang dipahami riba? Bapak Coba baru ada nyampe. mana dalil? Baru nyampe. Kaget apa? Dalilnya itu mana kan Kaget. riba itu mana dalil? Baik Ya, Al-Quran ya, mana? ya. Surat Al-Nisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lupa Pak, tapi kami artinya itu Allah mengharamkan riba, Haram menggunakan riba. tapi menghalalkan jual beli. Ya ayat mana? Apa? Tapi nama kau tidak di sini. Ada Pak? Analisanya. Yang pertama Pak. Oh iya sih, aku nengok analisanya. Yelsi, Yelsi, Yang pertama. Onalia ya. Oke, terakhir siapa nih? Muhammad F. Kendi, F. Randy. Nah, judulnya apa? Hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Coba anda jelaskan. Yang dijelaskan yang dalam makalah. Apa yang anda pahami dari makalah? Coba. Muamalah adalah istilah dalam Islam yang merujuk tentang hukum-hukum yang mempelajari tentang keuangan, hukum pinjam meminjam barang, dan hukum perniagaan. Fikih muamalah adalah hukum yang mengkaitkan tentang muamalah tersebut, yaitu tentang keuangan, hukum pinjam meminjam barang dan mengembalikan barang. Kami baru baca pengertian. Saya tidak tahu, mau baru membaca, sudah kuliah hampir dari bulan Maret baru membaca, kan sudah dibuat. Ada dengan saya ada sini kita tidak ada bercerita lagi, tidak mau dibaca, nak tidak terkait urusan dengan saya. Fikih muamalah ini membahas tentang hukum-hukum tersebut, dan sebelum adanya hukum yang lain, hukum ini akan diwajibkan terhadap barang atau keuangan yang meminjam tersebut. Apabila terjadi ada kesalahan, itu tidak ada hubungannya dengan fikih muamalah, karena terdapat hukum-hukum yang mengkait tentang fikih muamalah tersebut. Baik, mulai dari buat. Kemarin kan kapalah juga ya, sudah kemarin ya. Kapalah saya bebas kemarin. Omongan terakhir ini oke lah. Saya akan kembali tentang pengertian dan dasar mudharabah juga ya. Mudharabah juga kemarin sudah dibahas. Sekarang saya minta mulai dari siapa? Siapa? Efraim. Sebab-sebab diharamkannya riba itu apa? Melebihkan timbangan. Sebab-sebab diharamkannya riba, bukan pengertian. Kalau merugi itu micu. Apa riba namanya. sebab diharam? Riba itu perbedaan tuh.
sebabnya adalah melebih-lebihkan Ini belajar itu mas. Ada perbedaan riba dengan apa itu? Simpan pinjam, membungkukan duit itu riba. Itu contohnya. Sebab diharamkannya. Ingat pertanyaan itu. merugikan salah satu pihak, merugikan salah satu pihak dari pembeli ataupun penjual. Banyak contoh kalau dilakukan. Contohnya Sebab-sebab diharamkan apa? Kenapa itu sebab diharamkan? karena riba mengambil keuntungan yang lebih besar. Logikanya kalau begitu ada ada sebab-sebab diharamkannya. Coba sebutkan salah satu dari hadis Nabi yang berkaitan dengan riba. Oke, saya tidak lama-lama. Pertanyaannya masih kita berkaitan dengan riba masih. Dengan masalah riba. Ini dampak riba terhadap ekonomi itu apa? Misalnya dampak besar riba terhadap ekonomi itu memicu kemiskinan untuk masyarakat misalnya meminjam ke bank yang konvensional itu ada bunganya. Tapi kalau bunga itu termasuk ke riba. Nah, itu Apa yang membuatnya riba? Ya, riba kira juga nambah juga, yang itu balik 10 juga. Jadi dampaknya terhadap ekonominya Pak. Kita tidak bisa dampaknya terhadap ekonomi. dampak riba terhadap ekonomi. Baca ada buku ada dalam itu. Buku fikih muamalah. Oke, panjang. Lanjut. Pertanyaan yang berikutnya pada siapa? Kalau jual beli yang dibolehkan yang tidak dibolehkan, coba sebutkan mana ada sebut. Jual beli yang tidak dibolehkan itu jual beli orang gila. Jual Iya Pak, kenapa ibu coba? susah. Jual beli anak.
dan hukum nggak bisa direka-reka. Ya, Pak. Terakhir, gada itu di mana sang pemberi barang memberikan hak menang kepada pihak lain untuk mendapatkan pinjaman barang. Pinjaman juga. Hal ini biasanya dilakukan ketika salah satu pihak itu membutuhkan uang pada waktu yang sama. oke. Terima kasih.